Saya kira yang pertama tentang bagaimana meyakinkan anak-anak kita khususnya yang masih kecil ya, tentang misalnya mereka tidak bisa sholat on time karena di musim dingin kan zuhur dan asar berdekatan dan sudah pastinya kembali dari sekolah itu udah masuk waktu asar ya, bahkan mungkin sudah bisa mendekat ke waktu maghrib. Nah, ya, tentu saya kira penjelasannya umum saja ya kepada anak-anak kita bahwa dan disampaikan dulu kelebihan Islam, bahwa inilah kelebihan Islam. Islam itu ketika menghadapi sebuah permasalahan, pasti Islam memberikan solusinya. Ya. Islam itu ketika stuck di suatu masalah, pasti ada jalan keluar. Dan disitulah bentuk murunah, ya, elastisitas daripada Islam ini. Oh, Islam itu nggak rigid, nggak kaku, nggak memberatkan, nggak menyusahkan gitu ya. Karena selalu ada way out gitu ya, daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Maka ketika kita tidak bisa sholat on time karena permasalahan yang masuk dalam kategori darurat tadi itu, maka Islam memberikan jalan keluarnya. Ya. Yang ekstrim sekalipun tadi yang seperti makan babi misalnya, kalau memang meninggal karena hifzul haya itu menjaga kehidupan lebih penting daripada praktik agama saja, karena agama tujuannya untuk kehidupan, maka kalau misalnya kehidupan kita akan terkorbankan, maka antara agama dan kehidupan agama yang kita jaga. Orang yang berpuasa ternyata dia pinsang misalnya karena berpuasa, maka dia harus makan. Bukan hanya boleh, tapi harus misalnya. Nah, itulah agama kita. Jadi ini yang kita kedepankan dulu, jelaskan kepada anak-anak ini bahwa ini loh agama yang kita yakini. Agama kita ini begitu indah, begitu nyaman, begitu mudah, begitu fleksibel, ya tidak kaku, tidak rigid, tidak menyusahkan. Karena memang salah satu persepsi anak di dunia barat ini terkadang lihat agama itu susah. Gitu. Ya. Agama itu memberatkan. Apalagi sudah mulai dibanding-bandingkan. Agama Islam kita ini nggak ada hiburan-hiburannya misalnya, karena selalu serius gitu ya. Sementara mereka tahu teman-temannya itu kalau gereja ada dancing-dancing, dansa-dansa, nyanyi-nyanyi kan begitu. Anak-anak kan alamiahnya gitu. Oh, itu teman-teman saya dia bahagia dia di rumah ibadah mereka, sementara kita kan serius. Nah, harus ada komunikasi yang memungkinkan meyakinkan ini kepada anak-anak kita, ya. Makanya saya mengatakan begini, Muslim yang hidup di tengah non-Muslim secara khusus ya, kalau ada sebuah ada sebuah perayaan budaya misalnya setempat, dan ternyata perayaan budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip agama kita, jangan kemudian serta-merta mengatakan itu mah perayaan orang kafir gitu. Misalnya apa? Baru saya Kamis kemarin di Amerika ada Thanksgiving. Di Amerika ada Thanksgiving ya. Nah, ini kan ada teman-teman yang langsung mengatakan haram bagi orang Islam melakukan Thanksgiving karena itu perayaan orang kafir. Ya, orang Eropa dulu yang merayakan itu ketika sampai di Amerika gitu. Ya, walaupun sejarahnya memang kita tahu bahwa Thanksgiving itu awalnya adalah bersyukur atas panen ya ketika itu. Ya. Tapi kemudian berubah pemahaman bahwa itu adalah perayaan orang putih dalam memarginalkan orang-orang Indian Native American ya ketika itu terjadi kan. Tapi bagi kita orang Islam kita pahami dengan pemahaman kita bahwa ternyata Thanksgiving itu adalah ushkuruni ashkurukum kan begitu, atau la in syakartum la azidannakum ya dan seterusnya. Maka kita pahami bahwa oh itu adalah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada apa? Tentang iman, tentang Allah, tentang Rasulullah, bersyukur kepada orang tua. Maka silakan saja misalnya masak-masak nggak harus Turki misalnya. Ya kalau suka kambing ya udah kambing masaknya kayak begitu nggak apa-apa. Intinya adalah jadikan momen itu sebagai momen untuk mengingatkan nilai yang kita yakinin. Ya. Tidak seperti nilai yang diyakini oleh orang lain. Walaupun mungkin masih memakai hal yang sama, terminologi kan begitu. Ya. Sama dengan istilah tahlilan di kalangan teman-teman NU kita kan. Ya. Nah itu kan kalau sejujur sejarahnya, itu kan bagian dari tradisi-tradisi Hindu dulu. Lalu kemudian lambat laun diambil alih dan difahami dan dipraktekkan sesuai dengan tradisi dan pemahaman teman-teman kita di Nahdlatul Ulama. Maka mereka ada perayaan-perayaan tahlilan misalnya kan. Ya, walaupun misalnya Muhammadiyah mengatakan ya hal itu tidak ada sesungguhnya. Enggak apa-apa, itu masalah penafsiran sekali lagi ya. Tapi jangan kemudian kita berpuja gara-gara itu. Nah, intinya adalah ini kesempatan baik bagi seorang orang tua menjelaskan kepada anaknya tidak saja mengenai sholat yang harus dijamak karena waktu yang terbatas, tapi lebih dari itu kita go beyond. Bagaimana menampilkan Islam yang punya solusi, Islam yang fleksibel, Islam yang nyaman, Islam yang mudah, tidak susah, tidak memberatkan, kan begitu. Nah ini saya kira penting bagi orang tua.